Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik objektif adalah kritik yang menganggap karya sastra sebagai sesuatu yang mandiri, bebas dari sekitarnya, bebas dari penyair, pembaca, ataupun dunia sekitarnya. Jadi, pada video kali ini, saya akan menganalisis puisi Chairil Anwar dengan pendekatan objektif. Penerimaan. Kalau kau mau, ku terima kau kembali dengan sepenuh hati. Aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk tantang aku dengan berani. Kalau kau mau, ku terima kau kembali untukku sendiri, tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Penerimaan. Kalau kau mau, ku terima kau kembali dengan sepenuh hati. Aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk tantang aku dengan berani. Kalau kau mau, ku terima kau kembali untukku sendiri, tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Yang pertama ada tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Peranan tipografi dalam puisi adalah untuk menampilkan aspek artistik visual dan untuk menciptakan makna tertentu. Puisi penerimaan karya Chairil Anwar memiliki tipografi yang unik. Puisi ini memiliki 6 bait dengan pola 2-1-2-1. Pada bait pertama, ketiga, dan kelima terdapat 2 larik, sedangkan pada bait kedua, keempat, dan keenam terdapat 1 larik. Setiap awal, larik puisinya menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik, serta tidak banyak menggunakan tanda baca lain. Yang digunakan hanya tanda baca seru. Pada larik, jangan tunduk tentang aku dengan berani. Yang kedua adalah diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Pemilihan kata-kata dalam puisi penerimaan menggunakan kata-kata yang sederhana, sehingga maknanya dengan mudah dipahami. Dalam puisi tersebut juga terdapat kata yang memakai konotasi, seperti bak, kembang sari, tunduk, tentang, dan cermin. Yang ketiga yaitu citraan. Citraan yaitu kesan yang dapat kita tangkap atau terima pada kalimat atau baris dalam puisi atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh atau imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Citraan yang dipakai dalam puisi penerimaan ini adalah citraan penglihatan, sehingga hal-hal yang tidak terlihat seolah-olah terlihat, seperti kau bukan yang dulu lagi, jangan tunduk, dengan cermin aku enggan berbagi.
Citraan peraba, citraan yang timbul gambar angan yang dapat dihayati dengan indera peraba atau perasaan, seperti bak kembang sari sudah terbagi, seolah membayangkan bagaimana situasi bunga yang telah terbagi. Yang keempat adalah bunyi. Bunyi adalah sesuatu hal yang dibentuk oleh rima dan irama. Bunyi dapat menciptakan suasana tertentu dalam pembacaan puisi. Bunyi yang terdapat dalam puisi penerimaan ini adalah bunyi euponi. Bunyi euponi adalah bunyi yang dipakai untuk menghadirkan suasana keriangan, semangat, gerak, kegembiraan, dan keberanian. Dalam puisi penerimaan tersebut terdapat rasa semangat pengharapan seseorang yang akan kembali, walaupun di dalamnya juga terdapat bunyi cacoponi, karena di dalamnya juga terdapat kecemasan dalam pengharapan serta suasana haru mengingat cinta yang tulus yang terdapat pada puisi tersebut. Yang kelima adalah irama. Irama adalah lagu kalimat yang digunakan penyair dalam mengapresiasikan puisinya berkenaan dengan pergantian tinggi rendahnya bunyi. Irama yang digunakan dalam puisi penerimaan adalah irama yang menunjukkan keteguhan hati dalam mempertahankan prinsipnya, walaupun di dalamnya memberikan kesempatan dan harapan. Irama yang dihasilkan terkesan biasa saja karena kata-kata pada tiap barisnya menggunakan kata-kata yang sederhana, tetapi saya rasa ada penekanan dan kesejajaran vokal A pada lirik "Kalau kau mau ku terima kau kembali" yang membuat keindahan irama dalam membacanya. Yang keenam adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Puisi ini memiliki rima yang tetap karena seluruh baris pada puisi ini berakhiran huruf I dari awal hingga akhir. Puisi ini dapat digolongkan dalam puisi berirama terbuka dan rima datar. Karena suku akhirnya termasuk suku terbuka dengan vokal yang sama, yaitu vokal I atau rima terbuka, dan kata-kata yang berirama terdapat pada baris yang sama atau rima datar, seperti "Kalau kau mau ku terima kembali". Ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk tulisan yang dipergunakan dalam suatu karya sastra dengan tujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran penyair. Menurut Sujito, gaya bahasa yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa disebut juga majas. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi penerimaan adalah gaya bahasa perumpamaan atau jenis majas padanan kata, dan majas personifikasi seperti majas perumpamaan. Kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya citraan. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambing. Pada puisi penerimaan, terdapat kata konkret seperti bak kembang sari sudah terbagi, artinya wanita yang sudah kehilangan keperawanannya, dan sedang dengan cermin aku berbagi, artinya si aku tidak ingin wanitanya mendua bahkan dengan bayangannya sekalipun. Pertama adalah tema. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Tema yang diangkat pada puisi penerimaan yaitu tentang percintaan, tentang seorang lelaki yang masih memberi harapan kekasihnya untuk kembali meskipun sang kekasih sudah bersama orang lain. Ini tergambar dari bait pertama dan kedua. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Kedua adalah rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Rasa yang ada pada puisi penerimaan ini adalah rasa semangat pengharapan dengan sedikit kecemasan pada setiap baitnya. Harap dan cemas terhadap sang mantan kekasih yang akan berpikir dan menimbang penawarannya dengan matang hingga ia akan kembali padanya. Nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. Pada puisi penerimaan ini, adanya penuangan perasaan harap-harap cemas dan ketegasan. Pengharapan yang ia rasakan dikarenakan pada dasarnya ia masih mencintai kekasihnya yang dulu.
Suasana yang timbul dalam membaca puisi penerimaan ini adalah romantisme. Suasana romantisme cinta yang dibuat akan memunculkan rasa haru akan cinta tulus manusia untuk menerima mantan kekasihnya kembali dan memberi kesempatan kedua untuk hidup bahagia hanya bersamanya. Yang keempat adalah amanat. Amanat adalah maksud, himbauan, pesan, atau tujuan yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. Amanat yang terdapat pada puisi penerimaan ini adalah agar perempuan yang dimaksud si aku mempertimbangkan penawaran si aku dan memutuskan dengan tegas pilihan yang akan diambil perempuan tersebut. Puisi tersebut juga memiliki pesan untuk jangan pernah menduakan seseorang yang mencintai dengan tulus dan tanpa pamrih.